Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi ya ke pelajaran kita, yaitu pelajaran IPS, yang mana kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi di sini kita akan membahas mengenai apa saja perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang. Sebelumnya kalian jangan lupa ya mengisi absen di kolom G-form yang sudah Bapak siapkan di WA Group. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa semua dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang kedua yaitu memberi contoh perubahan, yang mana bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi sosial itu adalah ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang mana perubahan tersebut diakibatkan oleh interaksi antar ruang. Jadi kalian dapat menjelaskan contoh-contoh dan juga memahami bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya mengenai apa sih perubahan yang diakibatkan dari interaksi antar ruang tersebut, nah Bapak akan menjelaskan sedikit nih mengenai apa sih itu interaksi antar ruang. Jadi interaksi antar ruang itu merupakan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain, ataupun ya yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Bisa orang, bisa barang, ataupun bisa informasi, bisa segala macam. Yang penting dalam suatu kejadiannya itu adanya timbal balik dari satu hal ke hal lainnya. Nah, adanya pergerakan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan baik di wilayah asal ataupun kondisi asal terhadap wilayah tujuan atau kondisi tujuannya. Jadi jikalaupun ada perubahan, jadi perubahannya itu dialami dari awal hingga akhir, yang mana saling berkaitan ya antara satu pergerakannya begitu. Nah, di slide selanjutnya kita bisa melihat nih contoh dari interaksi antar ruang tersebut ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di dalam foto di atas bahwa arus balik dari libur Lebaran tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat kembali ke ibu kota. Jadi kita seperti yang kita tahu bahwa pada libur Lebaran masyarakat itu beramai-ramai untuk kembali ke kampung halaman mereka karena memanfaatkan momen bahwa mereka itu memiliki libur Lebaran. Jadi mereka mengumpulkan uang untuk kembali ke kampung halaman dan juga menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga di rumah. Nah, ketika libur Lebaran itu selesai, akan ada arus balik libur Lebaran, yang mana arus balik libur Lebaran itu banyaknya masyarakat kembali ke ibu kota ataupun ke daerah-daerah tujuan awal mereka, untuk melakukan kegiatan mereka kembali seperti bekerja ataupun apapun, kembali ke keluarga yang lainnya mungkin begitu. Jadi perubahan interaksi antar ruang ini bisa terjadi kepada siapapun dan di kapanpun terjadi gitu. Bahas mengenai perubahan dari interaksi antar ruang tersebut. Yang pertama, interaksi keruangan itu kan memiliki beragam jenis ya. Dari jenis pergerakan itu seperti perjalanan, misalnya perjalanan menuju kantor, ataupun migrasi dari suatu tempat ke tempat lain, ataupun pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum, transmisi informasi, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan juga distribusi barang. Nah, semua bentuk interaksi ruang tersebut itu berdampak pada adanya perubahan jika banyak orang dengan berbagai kepentingan selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju tersebut akan berkembang menjadi suatu pusat kegiatan yang baru. Nah, suatu pusat kegiatan yang baru ini biasa disebut sebagai perkotaan. Misalnya, dari suatu pedesaan ada berbagai jenis kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat ini ingin melakukan interaksi antar ruang ya. Jadi mereka pergi dari kota tersebut dari desa tersebut untuk melangkah ke wilayah yang baru. Nah, dari wilayah baru ini mereka bermigrasi ke suatu tempat lain. Nah, apabila dari banyaknya kelompok masyarakat tersebut mendiami satu daerah yang sama, tentu saja wilayah tersebut akan mengalami perkembangan karena semakin banyak sumber daya manusia di sana, tentu saja wilayah tersebut juga akan mengalami suatu perkembangan begitu. Nah, perubahan akibat interaksi antar ruang ini Bapak bagi dalam 3 macam aspek ya. Jadi yang pertama itu ada aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan juga aspek sosial budaya. Jadi ketiganya ini sangat amat berdampak ya pada kehidupan masyarakat akibat adanya interaksi antar ruang. Nah, dari segi ekonomi kita lihat bahwa ekonomi ini berupa perdagangan,
mata pencaharian yang mana dampak-dampak tersebut berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang diakibatkan oleh adanya interaksi antar ruang tersebut. Begitu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang kedua itu ada sosial budaya. Nah, sosial budaya ini dilihat dari kegiatan sosial manusianya itu sendiri. Nah, dilihat dari pergerakan sosialnya masyarakat dan juga dampaknya pada budaya masyarakat. Jadi, tidak hanya kegiatan sosial, budaya-budaya yang tumbuh atau yang tersebar di masyarakat juga akan terpengaruh dari adanya interaksi antar ruang. Nah, yang ketiga itu aspek pendidikan. Dilihat dari pertumbuhan sekolah dan juga perguruan tinggi. Begitu, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, yang pertama aspek ekonomi. Jadi, aspek ekonomi itu ya yang seperti kita tahu ya, bahwa aspek ekonomi itu sangat berkaitan dengan keuangan ya, kurang lebih keuangan ataupun segala macam aspek yang mana berkaitan dengan perekonomian suatu masyarakat gitu loh. Bisa dari segi dalam manusia itu sendiri ataupun secara keseluruhan begitu. Nah, jenis-jenisnya itu atau bentuk-bentuknya itu dari aspek ekonomi itu yang pertama ada pembangunan. Nah, pembangunan ini interaksi antar ruang itu sangat berkaitan erat ya dengan mobilitas penduduk. Nah, jadi semakin banyaknya penduduk yang bermigrasi ke satu wilayah ke wilayah lain, tentu saja yang seperti Bapak jelaskan tadi ya, jadi akan semakin banyak orang yang menempati suatu wilayah tersebut. Nah, apabila banyaknya orang menempati wilayah tersebut karena adanya proses migrasi mobilitas penduduk, maka wilayah tersebut semakin lama akan semakin berkembang. Nah, semakin berkembangnya ini akan dilakukan suatu pembangunan. Pembangunannya ini akan menyebabkan ada timbulnya atau terbangunnya suatu wilayah perkotaan. Jadi seperti contohnya Jakarta. Jadi Jakarta itu seperti yang kita tahu bahwa Jakarta itu kota Jakarta ini merupakan kota yang menjadi destinasi bagi seluruh orang di Indonesia rata-rata ya, untuk mencari hidup perekonomian mereka, untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka, untuk mencari kerja, untuk mencari orientasi pekerjaan begitu di Jakarta. Nah, itu Jakarta semakin lama akan semakin berkembang, contohnya seperti sekarang ini begitu. Yang kedua itu ada perdagangan ya. Nah, akibat adanya interaksi antar ruang menimbulkan arus perdagangan. Mengapa? Karena semakin banyaknya pergerakan ke suatu wilayah tentu saja akan menyebabkan keterbatasan atau keperluan sumber daya alam, yang mana sumber daya alam ini akan dibutuhkan ke satu wilayah ke wilayah lain. Nah, dari banyaknya pergerakan ini atau interaksi antar ruang ini, tentu saja perlu adanya kegiatan perdagangan. Perdagangan itu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut yang melakukan interaksi atau yang akibat adanya interaksi antar ruang. Nah, arus perdagangan tersebut dilakukan demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada mata pencaharian ya. Dari mata pencaharian seperti yang saya jelaskan tadi, cuman lebih detail mungkin ya. Dari segi mata pencaharian, misalnya dari desa menuju kota. Nah, dari desa itu dia merupakan seorang petani biasa atau yang punya pekerja kebun. Nah, dia bermigrasi ke kota untuk mencari orientasi pekerjaan yang baru, yang lebih baik, untuk mencari meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kehidupannya sendiri-sendiri begitu. Nah, ini itu bisa dijadikan perubahan ya, dampak dari perubahan banyaknya mata pencaharian yang semakin berubah akibat adanya interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya ada penggunaan lahan. Jadi dari penggunaan lahan ini yang berdampak yang berkaitan dengan ekonomi ya. Jadi misalnya banyak sekali alih fungsi lahan, yang mana alih fungsi lahan ini dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti pembangunan industri, pembangunan kegiatan perdagangan begitu, di mana ini dilakukan atas dasar alih fungsi lahan itu sendiri. Misalnya di lahan pertanian dibangun begitu. Nah, selanjutnya itu ada aspek sosial budaya ya. Aspek sosial budaya ini kurang lebih aspek yang mana berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat itu sendiri begitu, kehidupan sosialnya ataupun budayanya. Nah, yang pertama itu adanya berkembangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat berpengaruh ya terhadap kegiatan sosial dari masyarakat, karena semakin banyaknya kegiatan pergerakan orang, barang, dan juga informasi diikuti dengan dibangunnya sarana, itu juga akan mengaruhi kehidupan sosialnya, karena dengan semakin banyaknya sarana dan prasarana, kebutuhan dari masyarakat juga akan semakin terpenuhi dan juga akan dapat mudah diakses begitu.
Nah, ini perubahan dampaknya ya. Nah, juga yang selanjutnya itu ada perubahan sosial budaya. Nah, dalam suatu interaksi antar ruang, tentu saja terjadi interaksi sosial antar anggota masyarakat yang mana terjadi dalam satu wilayah yang didatangi dari berbagai jenis wilayah di satu wilayah tersebut. Jadi masyarakat tersebut akan saling mempengaruhi norma dan juga nilai-nilai yang dianut masing-masing individu tersebut atau kelompok tersebut, yang mana akan menghasilkan terjadi perubahan pada perubahan sosial dan budaya pada masyarakat tersebut. Tidak hanya itu, perubahan sosial juga bisa terjadi karena perubahan status sosial akibat masyarakat sudah memiliki orientasi kerja yang baru, taraf hidup perekonomian yang baru, begitu. Jadi taraf hidup sosial masyarakat itu sendiri juga akan berubah. Nah, selanjutnya itu ada mobilitas penduduk. Jadi ya tentu saja ya, akibat adanya interaksi antar ruang ini tentu saja sangat berkaitan erat dengan mobilitas penduduk, karena mau tidak mau dari interaksi antar ruang itu sendiri merupakan hubungan timbal balik ya, yang mana mobilitas penduduk itu merupakan suatu perpindahan. Jadi sangat berkaitan erat dengan adanya dengan suatu interaksi antar ruang, begitu. Salah satu faktor kuncinya. Dan yang terakhir itu ada komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Akibatnya komposisi penduduk itu berubah dari awalnya suatu kebudayaan menjadi beragam kebudayaan, karena banyaknya masyarakat baru yang menempati suatu wilayah tersebut, begitu. Jadi adanya percampuran atau penambahan suatu budaya pada daerah tersebut, begitu. Jadi komposisinya penduduknya akan berpengaruh. Nah, yang terakhir itu ada pendidikan ya. Pendidikan ini, jadi pendidikan juga sangat dapat mempengaruhi ya dari adanya interaksi antar ruang tersebut terhadap aspek pendidikan. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, salah satu akibat atau perubahan akibat interaksi antar ruang dari berbagai aspek yaitu pendidikan ini, yaitu perkembangan sekolah dan juga universitas. Kenapa? Karena perubahan akibat interaksi antar ruang tersebut yaitu terkait munculnya banyaknya sekolah dan juga perguruan tinggi yang berkualitas karena persaingan dari suatu wilayah tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Jadi masyarakat akan berlomba-lomba untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Nah, semakin banyaknya masyarakat yang bersaing antara satu sama lain, tentu saja dalam berbagai wilayah sekolah, aspek pendidikan itu sangat penting. Jadi sekolah dan juga universitas juga akan ikut berkembang seiring terus adanya persaingan dari masyarakat itu sendiri. Jadi semakin banyaknya juga tingkat pendidikan yang akan naik seiring naiknya kualitas sekolah atau jumlah sekolah dan juga kualitas universitas maupun jumlah universitas gitu. Nah, segitu saja materi dari Bapak. Bapak akan jelaskan ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu interaksi antar ruang itu merupakan suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan juga keterkaitan satu ruang dengan ruang-ruang lainnya atau ruang sekitarnya. Tentu saja dalam berjalannya interaksi antar ruang tersebut terjadi berbagai jenis perubahan yang mana dapat dilihat dari aspek ekonomi, budaya, sosial budaya, dan juga pendidikan tadi ya. Nah, dari berbagai jenis perubahan yang terjadi ini dapat disimpulkan bahwa interaksi antar ruang itu dapat menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap suatu wilayah, yang mana memakan waktu yang tidak sebentar juga sebenarnya. Jadi perubahan interaksi antar ruang ini merupakan suatu permasalahan yang mana dapat menimbulkan perubahan juga terhadap suatu wilayah tersebut, misalnya perkembangan wilayah perkotaan ataupun perkembangan taraf hidup masyarakat ataupun pergeseran atau penambahan budaya, begitu ya, seperti dijelaskan tadi ya. Jadi interaksi antar ruang itu sangat amat penting dan juga sangat amat memiliki banyak dampak yang mana ditimbulkan, walaupun dampak yang ditimbulkan ini tidak memakan waktu yang sebentar juga gitu. Nah, untuk penilaiannya, Bapak akan mengambil nilai seperti biasa, yaitu penilaian akan diambil melalui suatu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu berupa soal yang disediakan pada Google Classroom, yang mana Google Form, yang mana nanti akan dikirim melalui link melalui WhatsApp group ya. Nanti kalian dapat mengerjakan. Kalian memahami dulu soal materi yang Bapak sampaikan, lalu ntar Bapak kasih evaluasi pembelajaran yang mana Bapak akan menilai.
begitu. Jadi ntar kita juga akan ada diskusi sedikit. Metode diskusi ini Bapak akan jalankan melalui via WhatsApp group. Jadi kalian harus aktif ya, terus aktif, jaga keaktifannya, jaga nilai-nilainya, jangan sampai tugas kalian ada yang terlewatkan ya. Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Maaf apabila Bapak ada kekurangan. Silakan ajukan pertanyaan untuk Bapak apabila ada yang kalian kurang mengerti. Jadi misalnya dari penjelasan Bapak ada yang apa ya Pak ini Pak. Nah, kalian bisa tanyakan saja ke Bapak, nanti insya Allah Bapak akan sampaikan kepada kalian begitu. Jaga terus semangatnya, jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan, tetap berdiam di rumah karena dalam pandemi ini kita dituntut untuk dapat sehat dan juga selamat. Jadi itu yang paling penting terlebih dahulu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan salam untuk keluarga di rumah ya. Dadah.